Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur untuk kasih, untuk anugerah Tuhan yang boleh kita alami dan rasakan terus menerus di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya binasa karena pelanggaran dan dosa-dosa kita, yang pada hari Jumat lalu kita sudah memperingati Jumat Agung, dan pada besok kita akan merayakan Paskah, ya, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena Kristus bangkit, maka memberikan satu jaminan kepastian akan keselamatan kita. Karena Kristus bangkit, maka pengharapan kita di dalam Kristus tidaklah sia-sia. Sama seperti Kristus bangkit, maka kita pun akan mengalami kebangkitan. Ya, firman Tuhan katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, ya, mengenai kebangkitannya memberikan jaminan akan keselamatan, mari saya mengajak kita membuka dari kitab Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ya, ini adalah kisah yang dicatat di dalam Alkitab mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, jika Bapak Ibu Saudara semua memiliki Alkitab, silakan perhatikan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya, perikop ini, ya, Lembaga Alkitab memberi judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat di mana ia dibaringkan, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu, dan dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendengar, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergilah dan katakan kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, di sini dikatakan bahwa dia akan bangkit
setelah dia mati, dikuburkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang telah dikatakannya, ya, di dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-22 sampai ayat 23. Firman Tuhan mengatakan demikian, ya. LAI memberi judul pada perikop ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, kedatangan Kristus, dan seluruh kehidupan Kristus adalah penggenapan daripada nubuatan, ya. Dan apa yang dinubuatkan mengenai Yesus Kristus semuanya digenapi dan tidak ada satupun yang meleset, ya. Di dalam Galatia pasal 4 ayat yang keempat, firman Tuhan mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Kata genap waktunya menyatakan waktu kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia adalah waktu yang pas, waktu yang tepat, ya. Tuhan Yesus datang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, ya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini menjadi suatu tonggak sejarah yang memisahkan antara waktu sebelum Masehi dan waktu sesudah Masehi, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-25, ya, menubuatkan bahwa Mesias akan datang setelah Yerusalem dipulihkan, yaitu 7 kali 7 masa, 49 tahun, dan 62 kali 7 masa, ya, 434 tahun. Dan apa yang dinubuatkan Daniel, ya, mengenai kelahiran Yesus Kristus tepat sekali, yaitu 49 tahun dan ditambah 434 tahun. Dan Yesus datang setelah pengumuman pembangunan tembok Yerusalem, ya, dengan waktu yang telah dinubuatkan oleh Daniel. Begitu juga dengan nubuat-nubuat dari kitab Nabi Yesaya, Nabi Mika, Nabi Yeremia, Nabi Hosea, dan nabi-nabi lain yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus Kristus, ya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangan yang kedua kali, semuanya tergenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kelahiran Kristus tidak akan ada artinya apa-apa jika dia tidak mati. Dan kematian Kristus tidak memberikan manfaat apa-apa jika dia tidak bangkit. Dan kebangkitan Kristus, ya, menyatakan kemenangannya atas kuasa maut. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama seperti yang Yesus alami, ya. Jadi kebangkitan yang memberikan pengharapan kepada kita bahwa kita pun akan mengalami kebangkitan yang sama seperti yang Tuhan Yesus alami. Begitu juga dengan kenaikannya, sangat penting, karena
menunjukkan dari mana dia datang, dan dia pergi ke tempat dari mana dia datang. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat, dan setelah dia selesai menyediakan tempat, maka dia akan datang kembali kali yang kedua untuk menjemput kita, kaum saleh-salehnya. Dan kita sedang menantikan penggenapan daripada nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pasti akan digenapi. Baik, kembali kepada kitab Matius 28 tentang peristiwa Paskah, ya, hari yang pertama pada hari Minggu pagi itu. Maria dan Maria yang lain cepat-cepat pergi ke kubur Tuhan Yesus, di mana jasad Tuhan Yesus ditaruh di sana. Pendeta Charles Spurgeon mengatakan, kita sering lupa bahwa manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa adalah perempuan. Namun Kristus mengangkat arang hitam tersebut dan memberi penghormatan, sehingga menjadikan orang yang pertama yang datang dan menyaksikan kubur yang kosong itu adalah perempuan. Ya, Alkitab mencatat itu adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kebangkitan Kristus merupakan penggenapan daripada nubuat. Ya, tadi di dalam Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23, ya, ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang pemberitahuan tentang penderitaan yang kedua, bahwa dia akan dihukum dan dia akan mati dan dia akan dikuburkan dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga, yang kita, gereja-gereja dan semua orang percaya di seluruh dunia besok akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat yang kedua dari Matius pasal 28 yang tadi kita sudah bacakan, ya, maka terjadilah gempa bumi. Ini bukan gempa bumi yang biasa, tetapi gempa bumi yang luar biasa. Karena gempa bumi itu membuat batu yang menutup kubur Yesus itu terguling. Ya, perempuan itu tidak mungkin bisa menggulingkan batu yang besar yang menutup gua di mana tempat di mana kubur Yesus dibaringkan. Maka terjadi gempa bumi, dan karena dahsyatnya gempa bumi ini membuat prajurit-prajurit Romawi yang gagah perkasa itu ketakutan, gemetar, ketakutan. Ya, prajurit Romawi yang tidak pernah menghadapi ketakutan, tetapi ketika dia menyaksikan peristiwa kebangkitan Kristus dan gempa bumi itu, kemudian mereka pucat pasi, ya, seperti orang mati katanya, ketakutan. Ya, di ayat 3 dan ayat yang keempat, tentara Romawi yang tidak mengenal takut, mereka takut karena melihat kesucian daripada malaikat yang wajahnya seperti kilat, sangat putih sekali. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan, begitu juga dengan perempuan-perempuan yang melihat, mereka juga ketakutan. Dan di ayat yang ke-6, malaikat menyatakan akan apa yang telah Yesus janjikan sewaktu Tuhan Yesus masih hidup. Ya, kubur tempat di mana Yesus dibaringkan sudah kosong. Jasadnya sudah tidak ada lagi. Ini bukan dicuri oleh murid-murid, bukan. Tetapi Yesus sudah bangkit. Kenapa? Karena setelah kebangkitannya, sebelum kenaikannya, Tuhan Yesus selama 40 hari secara intens, dia terus menyatakan diri bahwa dia bangkit. Yang menyaksikan kebangkitan Kristus bukan hanya murid-murid, tapi banyak orang menyaksikan.
bahwa Yesus bangkit. Ya, sehingga cerita tentang kebangkitan ini bukan hanya sebuah rekayasa yang dibuat oleh murid-murid, tidak. Yesus benar-benar bangkit. Bahkan seorang murid yang terlambat menyaksikan kebangkitan Yesus yang namanya Thomas itu, ya, dia bilang, saya tidak akan percaya kalau saya belum cucukkan sendiri jari saya ke tempat lubang paku itu. Sampai akhirnya Tuhan Yesus menyatakan diri dan katakan, Thomas, silakan cucukkan jarimu dan jangan tidak percaya lagi. Setelah Thomas menyaksikan sendiri, maka Thomas katakan dia percaya. Ya, di ayat yang ke-7, malaikat-malaikat menyuruh perempuan-perempuan itu pergi memberitahukan apa yang telah mereka lihat, bahwa kubur tempat di mana jasad Tuhan Yesus dibaringkan telah kosong karena Yesus telah bangkit. Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati menyatakan bahwa Tuhan Yesus, ya, bukan hanya Tuhan Yesus bukan penghujat Bapa. Tuhan Yesus bukan pembohong. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti dari Allah bahwa Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia lebih kuat daripada kuasa dosa, daripada kuasa kematian, dan daripada kuasa iblis. Kebangkitannya menyatakan bahwa dia lebih kuat daripada maut, sehingga ya dikatakan sengat maut itu telah dipatahkannya. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, Yohanes, Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, kalau kita punya Alkitab, mari kita buka Yohanes 11 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, saya ulangi sekali lagi. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita percaya bukan kepada Allah yang mati, kita percaya kepada Allah yang hidup. Ya, Allah yang bisa memberikan pengharapan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang mari kita berpikir, ya, apa respon kita terhadap kasih Tuhan kepada kita melalui Jumat Agung dan Paskah. Maka kita harus hidup bagi Kristus, ya, karena Kristus sudah mati bagi kita, maka kita harus hidup bagi Kristus. Ya, Kristus telah mati menggantikan kita, ya, bahkan untuk semua orang di seluruh dunia. Oleh sebab itu, melalui kematian Kristus di atas kayu salib yang telah menyediakan pengampunan dan keselamatan untuk semua orang. Ya, inilah makna daripada penebusan. Ya, waktu kita masih hidup di dalam dosa, dulu Tuhan kita adalah dosa, tetapi setelah kita percaya melalui darah Kristus yang ditumpahkan, maka kita sudah ditebus daripada kuasa dosa. Nah, kematian Kristus telah melepaskan kita daripada maut, daripada dosa, daripada kematian kekal. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 menyadarkan kepada kita sekalian bahwa kita tidak
ya hanya mati bersama dengan Dia, tetapi kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga kita hidup di dalam hidup yang baru. Ya, karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, maka kita dapat mengatasi dosa. Ya, karena kita juga sudah mematikan manusia lama dengan segala tabiat dosa itu. Ya, dan kita sudah ditebus daripada kuasa dosa. Maka kita memiliki kuasa untuk berkata tidak ketika dosa membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita hidup bersama dengan Kristus, maka kita harus menghasilkan buah untuk kemuliaan Kristus. Kristus mati agar kita hidup olehnya. Kristus mati agar kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Ya, pada tahun 1858 ada seorang yang bernama Francis Ridley. Ya, Francis Ridley datang ke Jerman bersama dengan ayahnya untuk berobat mata. Setelah mereka tinggal di rumah seorang pendeta, ya, Francis Ridley melihat gambar peristiwa salib di dinding dengan tulisan di bawahnya, "Aku melakukan ini untukmu. Apa yang kamu lakukan untuk aku?" Ya, si Francis Ridley melihat tulisan itu. Kemudian Francis menulis sebuah sajak, dan sajak itu kemudian digubah oleh seorang Philip Peblis, ya, seorang musisi, dan menjadi satu lagu yang sangat indah. Ya, "Aku sudah mati untukmu." Ya, aku sudah melakukan ini untukmu, mati di atas kayu salib. Dan apa yang telah kamu lakukan untukku? Ya, lirik lagunya seperti ini. Ya, itu dicatat di Kidung Puji-pujian Kristen, ya, nomor 230. Kidung Puji-pujian Kristen nomor 230, yang liriknya berbunyi seperti ini. "Nyawaku berikan bagimu, apa kau beri padaku?" Ya, nyawaku berikan, darahku curahkan. Ya, kau dapat tebusan, dari mati bangkitlah. Nyawaku berikan bagimu, apa kau beri padaku? Ya, nyawaku berikan bagimu, apa kau beri padaku? Satu pertanyaan yang sederhana. Tuhan sudah mati, mengorbankan nyawanya bagi kita. Pertanyaannya, apa yang kita sudah berikan bagi Kristus? Karena Kristus telah mati untuk kita, maka kita seharusnya tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang telah mati untuk kita. Ya, di dalam kesadaran yang seperti inilah kemudian Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 dia katakan, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan." Ya, karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, kalau aku hidup, maka aku harus hidup sama seperti Kristus hidup. Melalui hidupku, orang lain melihat Kristus hidup di dalam kehidupanku. Bagian yang lain dari surat Galatia pasal 2 ayat yang ke-20.
Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidup yang aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah memahami, kita sudah mengerti, Yesus disengsarakan begitu rupa. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah kematian yang sempurna. Penderitaan baik secara fisik, baik secara psikis, secara emosional, secara sosial, secara spiritual, dan kematian yang penderitaan yang sangat sempurna. Kalau Yesus sudah begitu menderita bagi kita, maka biarlah kita boleh hidup bagi Kristus yang telah mati untuk kita, meninggalkan dosa dengan segala perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Tidak lagi hidup menurut tabiat manusia lama kita, tetapi kita hidup sebagai manusia ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Melalui hidup kita, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, selamat Paskah. Ya, biarlah kita setiap hari hidup di dalam kemenangan karena Kristus telah menang bagi kita, dan kita diberikan kuasa untuk berkata tidak ketika dosa membujuk kita untuk melakukan hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita boleh terus mendukung channel Ephata, sehingga boleh dipakai Tuhan untuk boleh mewartakan Injil, mewartakan kebenaran, dan banyak orang yang boleh diselamatkan, dimenangkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.